Ketika berbicara tentang kendaraan listrik, sebagian besar orang melihatnya sebagai simbol masa depan yang lebih ramah lingkungan. Namun menurut saya, tantangan terbesar dari transisi EV bukan hanya tentang bagaimana menjual lebih banyak kendaraan listrik. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi yang hari ini dianggap sebagai solusi lingkungan tidak berubah menjadi permasalahan lingkungan baru di masa depan. Selamat pagi, siang, dan juga malam Bapak Ibu reviewer Astraverse 2026. Perkenalkan, saya Naura Adelia Natanela dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan studi case mengenai strategi sustainability Astra Honda Motor melalui pemanfaatan second life baterai untuk mendukung ekosistem EV yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui studi kasus ini, saya ingin menunjukkan bahwa sustainability tidak hanya dapat menciptakan environmental impact, tetapi juga strategic business value bagi perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki ketertarikan pada sustainability strategi, ESG, dan business innovation. Selama perkuliahan, saya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, magang, penelitian, publikasi, hingga public communication melalui pengalaman sebagai moderator, MC, speaker, maupun content creator. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa tantangan masa depan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu perspektif, tetapi membutuhkan kolaborasi antara inovatif, governance, dan long-term strategic thinking. Karena itu, saya tertarik mengangkat isu sustainability pada industri kendaraan listrik yang saat ini berkembang sangat cepat di Indonesia. Indonesia saat ini sedang berada dalam fase percepatan transisi kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia menargetkan sekitar 13 juta motor listrik dapat dipergunakan pada tahun 2030. Menanggapi peluang tersebut, Astra Honda Motor juga mulai memperluas ekosistem EV melalui peluncuran Honda iM1i. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan lagi sekedar tren, tetapi bagian dari arah masa depan industri otomotif. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul tantangan baru yang mulai menjadi perhatian global, yaitu peningkatan limbah baterai lithium-ion. Semakin tinggi adopsi EV, maka semakin besar pula potensi end of life baterai atau baterai yang sudah tidak lagi optimal digunakan untuk kendaraan. Jika tidak dikelola dengan baik, baterai tersebut berpotensi menjadi limbah berbahaya dan menimbulkan environmental burden baru di masa depan. Selain itu, dari perspektif ESG, saat ini investor dan konsumen tidak hanya melihat apakah sebuah produk ramah lingkungan, tetapi juga bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap siklus hidup produknya. Karena itu, tantangan masa depan bukan lagi tentang menjual kendaraan listrik, tetapi tentang bagaimana menjaga keberlanjutan ekosistem di balik kendaraan listrik tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan utama. Bagaimana Astra Honda Motor dapat mengelola limbah baterai EV secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru melalui pendekatan sirkular ekonomi? Menurut saya, isu ini menjadi penting karena memiliki 3 resiko utama. Yang pertama adalah environmental risk. Pertumbuhan kendaraan listrik tentu akan meningkatkan jumlah limbah baterai lithium-ion di masa depan. Kedua, business risk. Saat ini, tekanan ESG dari regulator, investor, dan konsumen terus meningkat. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang inovatif, tetapi juga responsible business practice. Lalu yang ketiga adalah operational risk. Saat ini belum terdapat sistem take-back baterai maupun pemanfaatan second life baterai yang benar-benar terintegrasi. Artinya, tanpa ekosistem baterai yang berkelanjutan, transformasi EV justru berpotensi menciptakan tantangan lingkungan yang baru. Untuk memahami akar permasalahan secara lebih mendalam, saya menggunakan root cause analysis. Permasalahan utamanya adalah risiko penumpukan limbah baterai EV. Dari sisi metode, saat ini belum terdapat sistem pengambilan kembali baterai bekas secara nasional yang terintegrasi. Dari sisi mesin, fasilitas recycling baterai dan pengelolaan limbah baterai di Indonesia masih terbatas. Kemudian dari sisi material, baterai dengan state of health atau SOH di bawah 80% memang tidak lagi optimal untuk kendaraan, tetapi sebenarnya masih memiliki residual energy value yang dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian dari sisi people, kesadaran masyarakat terkait pengambilan dan juga pengelolaan baterai bekas juga masih sangat relatif rendah. Dan terakhir dari sisi manajemen,
pemanfaatan second life baterai masih belum menjadi prioritas strategi industri secara luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tantangan ini bukan hanya persoalan limbah, tetapi persoalan kesiapan ekosistem industri secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis tersebut, saya mengusulkan solusi utama berupa AHM Power Loop Initiative. Konsep utamanya adalah mengumpulkan baterai EV bekas dengan kapasitas di bawah 80%, kemudian melakukan re-evaluation dan repurposing menjadi Energy Storage System atau ESS. ESS tersebut dapat dimanfaatkan sebagai backup power system pada dealer AHAS maupun sebagai sumber energi baru UMKM binaan YDPA. Menurut saya, solusi ini memberikan strategic value dari berbagai aspek. Dari sisi environmental, solusi ini membantu mengurangi limbah baterai dan meminimalkan dampak lingkungan. Dari sisi bisnis, Astra Honda Motor dapat menciptakan economic value baru dari aset yang sebelumnya dianggap tidak lagi bernilai. Kemudian dari sisi sosial, program ini juga dapat mendukung akses energi bagi UMKM dan masyarakat. Dan dari sisi ESG, inisiatif ini dapat memperkuat komitmen Astra Honda Motor terhadap responsible growth and sustainability. Selain solusi utama, terdapat juga solusi alternatif berupa strategi recycling partnership, yaitu kolaborasi dengan perusahaan pengelola limbah B3 untuk melakukan recovery material seperti nikel dan kobalt dari baterai yang sudah tidak dapat digunakan. Agar solusi ini dapat berjalan secara realistis dan terukur, saya membagi implementasi program ke dalam 4 fase dalam 1 tahun. Pada fase Q1, fokus utamanya adalah research dan prototype development seperti feasibility study, battery testing, dan pengembangan prototipe ESS. Kemudian pada Q2, dilakukan partnership dan pilot preparation termasuk pemilihan dealer AHAS, penyusunan SOP operasional, dan pembangunan reserve logistik sistem untuk pengumpulan baterai. Selanjutnya, pada Q3 dilakukan pilot project implementation di 10 AHAS untuk menguji performa operasional dan efektivitas sistem. Dan pada Q4 dilakukan ESG Impact Assessment, Business Feasibility Review, serta persiapan scaling secara lebih luas. Untuk alokasi budget, sekitar 40% difokuskan pada R&D battery repurposing, 30% untuk reserve logistik system, 20% untuk pilot operation, dan 10% pada ESG campaign serta customer education. Melalui implementasi ini diharapkan Astra Honda Motor dapat mengurangi limbah baterai, meningkatkan ESG performance, meningkatkan circular business opportunity baru, dan memperkuat sustainability brand positioning. Pada akhirnya, sustainability bukan hanya tentang menciptakan inovasi yang lebih hijau, tapi tentang memastikan bahwa inovasi tersebut tetap bertanggung jawab dalam jangka panjang. Melalui AHM Power Loop Initiative, Astra Honda Motor memiliki peluang untuk membangun ekosistem EV yang tidak hanya future-oriented, tapi juga sustainability from end to end. Karena masa depan mobilitas bukan hanya tentang bergerak lebih cepat, tetapi tentang bergerak lebih bertanggung jawab. Saya percaya bahwa perusahaan hanya mampu memenangkan masa depan bukan hanya perusahaan yang berhasil menciptakan teknologi baru, tetapi perusahaan yang mampu membangun ekosistem yang berkelanjutan di sekitarnya. Dan menurut saya, Astra Honda Motor memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.